Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk hati-hati mereka benar-benar tunduk mengingat Allah dan patuh taat terhadap semua kebenaran yang telah diturunkan atas mereka itu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang terdahulu yang telah diturunkan Alkitab atas mereka itu, sehingga berlalu bagi mereka masa yang sangat panjang. Fakasat qulubuhum, namun hati mereka keras membatu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya'lamu, ketahuilah, annallahu yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya dia Allah itu yang menghidupkan buminya setelah matinya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami menjelaskan kepada kamu ayat-ayat kami ini agar kamu mau mengambil pelajaran daripadanya atau kamu mau memikirkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hadid ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kaum bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib musala Nurul Abrar yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih berikan
berbagai nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesihatan. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. Syukur yang dijelaskan para ulama salaf, artinya syukur itu pada tingkat mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu tanda orang bersyukur. Salawat dan salam buat uswah dan qudwah kita, teladan kita, idola kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambo mang pertama kali ke surau ko Pak. Maka tadi ambo ke Siko tadi cilik Google lo. Ke surau ko, tapi ko surau Batu. Kalau surau Batu le ya cap ta. Apole surau Ikhlas datang kan? Duko. Maka tadi ambo cilik Google di malah tampil surau ko. Kira Google ko le ndak salah mantan mo. Ragu ah. Kalau bapak ibu kali kenal jambu, kenal tu lah tahu jambu tu, mandak kenal tak tahu, itu masalah aja. Kalau kau Mesir Raya, kau Surau Batu atau Surau Nyak Jambe, serbuk jambu. Bapak ibu muliakan Allah Taala, kajian wa malam ko bertolak dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid ko leto ibu, artinya Al-Hadid ko. Hadid, Al-Hadid apa artinya? Al-Hadid itu artinya besi. Al-Hadid ko terdapat pada surat yang ke-57. Surat ko ayat ko turun di Madinah. Ayat awak baca sebentar ko turun di Madinah. Dari berbagai penjelasan para ahli hadis yang menjelaskan tentang asbabun nuzul turun surat ini, ayat kokoh, ia turun ayat ini, itu karena umat Islam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, yang awak tahu ketika di Madinah itu ancaman, intimidasi, teror, bahkan sampai pembunuhan dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sampai-sampai beliau akan menjangkau fisik Rasulullah SAW. Kau tahu di dalam beberapa riwayat sahabat ko sampai-sampainya kalau lalu pun mereka selalu membawa senjata. Jadi di mana lalu di sana telah pacanya padangnya, pacanya panahnya. Begitu dia selalu siap siaga. Namun ketika hijrah ke Madinah, situasiku berubah. Wah tahu di Madinah para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan tempat yang mulia. Jadi yang sebelumnya dikejar, diburu, difitnah, diintimidasi, bahkan dibunuh, tiba di Madinah sampai para prode nyaman. Beribadah lah mulai nyaman. Nah, ketika kondisi mulai nyaman, sahabat ko lah banyak acuh, dan banyak di antara sahabat tu yang tertawa, lah bangalak-galak. Makna bangalak-galak tu artinya mereka lah berada pada posisi nyaman. Awak kalau pada posisi nyaman kan tak ada siap siaga dah. Kadang-kadang perintah Allah pun bisa terlalai awak. Awak kalau sedang sanang kan ibadah aku kadang jadi perindak sen. Semua je orang kalau sedang asyik baralik ko pak. Asyik je binantu Akhirnya le solat tepat waktu je nyalai. Le solat ke masjid je nyo.
Nak lah kan, tak talaki lah. Jangankan solat ke masjid, solat tepat waktu saja rumit dikerjakan. Kecuali orang kalau lah disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, mereka lupa. Begitulah sahabat ketika itu. Jadi ketika sahabat lah lengah, lah mulai agak acuh, lah banyak galak-galak, lah banyak bermain-main, turun ayat. Turun ayat. Kenapa? Kapanpun, di manapun, dan saat apapun, dan sampai kapanpun, umat Islam akan selalu menjadi incaran bagi musuh-musuh mereka. Terus akan tu. Ya ngacok lupa kok. Apa namanya kok? Punai yang ngacok lupa je jari apa. Tapi jari tak pernah lupa je punai. Karena Allah tegaskan, walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatakum. Tak pernah ridha. Makanya berbagai macam cara, berbagai macam strategi bagaimana untuk menghancurkan Islam dan menghambat dakwah Islam itu akan selalu mereka lakukan. Sampai hari ini. Mereka akan selalu buat itu. Baik melalui budaya, baik melalui fashion, pakaian, atau musik-musik, atau minum-minum. Akan mereka lakukan semua. Bagaimana menghancurkan Islam itu. Dan Nawak terkhusus Bukit Tinggi itu juga menjadi target yang sangat luar biasa. Kalau Pak ketahui, dalam rapat mereka Dewan Gereja Internasional tahun 67 di Yogyakarta, mereka merumuskan kalau ingin menguasai Indonesia dan menghancurkan sentral Islam, maka 3 provinsi harus kita hancurkan. Pertama Aceh, yang kedua Sumatera Barat, yang ketiga Jawa Barat. Jawa Barat pinggiran itu lebih baik seluruh Pak. Lah banyak yang murtad, lah banyak gereja tagah. Bahkan Sumatera Barat dirinci lagi. Dari sekian banyak kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, pusatnya adalah Bukit Tinggi. Jadi kalau ingin menghancurkan Sumatera Barat, hancurkan sendi Bukit Tinggi. Makanya pesta ulang tahun baru itu di Bukit Tinggi, Pak. Kenapa? Karena itu sentral untuk menghancurkan. Dengan berbagai macam budaya yang mereka lakukan, akhirnya hancur generasi kita. Boleh kalau malam tahun baru, ambo bernazar malam tahun baru itu. Orang mungkin tak tahu bernazar, ambo bernazar ke Allah, ya Allah, hujan labik patuh saja malam tahun baru, ya Allah, ambo bernazar puasa sehari. Bernazar mau Pak. Karena kalau Pak pernah turun ke lapangan dalam malam tahun baru itu Pak, luar biasa maksiat, Pak. Luar biasa, Pak. Allah yang tahu. Kita akan bertemu dengan berbagai macam manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah. Tak jalih batas dah. Itu bukan hanya menimpa yang muda saja, termasuk yang gaib, Pak. Kami pernah menangkap apa-apa yang usianya lah lebih 60 tahun, ibu-ibu yang usianya lebih 50 tahun, berzina, Pak. Bawa turun tangan kan, dia tematrai. Tangkap sapu PP 7 pasang. Tak ada sekitar dapat 7 pasang. Umurnya lah pensiunan 65, 60 lah. Kalau yang muda-muda sangat tu, lah semabun tanah tu tu. Tangkap Pak. Di salah satu hotel. Setelah bang tangkap, bawa kantor sapu PP, diinterogasi. Belum bisa pulang, tidak bisa pulang. Kecuali membuat surat pernyataan, perjanjian dan pernyataan dan dijemput oleh keluarga. Ala kecil laki itu, Pak. Nama bini ala kecil bini itu, Pak. Nama anak bercucu ala kecil anak cucu itu. Itulah Pak Kelereng sana maunya, ialah Pak Kelereng penjaga masjid itu dia nak kan. Sebab malam tahun baru petang. Baru malam tahun baru petang. Sepasang
seorang yang bukan suami isteri tangkuk salah satu hotel. Dan cik bini orang, cik laki orang. Bagang puan dua. Tangkuk. Bawa keluarganya Pak. Amalan tu ini Pak. Dia tu bayang Pak. Ini kalau setan kau program kafir itu boleh buat. Jadi kalau malam tahun baru tu lah banyak rusuh. Karena tak satu dua kasus kita tangkap. Makanya amulia kadang-kadang masih banyak petang le hujan bentuk tu le rami jurang. Lah hujan bentuk tu jurang. Cuba bayangkan pertemuan kami jo pendeta yang ada di pendeta dua gereja yang ada di Bukit Tinggi, pendeta Katolik, gereja Katolik dan pendeta AKBP Protestan. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa di malam tahun baru itu kami tidak jumpakan saudara-saudara kami dari Kristiani? Jawapannya ibu, lugasnya kajian, tidak akan pernah ditemukan kami jemaat-jemaat kami di malam tahun baru itu merayakan malam tahun baru itu. Tapi kami pastikan yang hadir itu boleh dikatakan 99,9% adalah Islam. Tak ada apa. Karena katanya malam tahun baru itu adalah puncak perayaan kami. Maka malam itu adalah malam perenungan kami. Coba yang untuk itu mereka menghancurkan generasi kita. Jadi kalau ibu kecian ada nak menangkuk, ada tak tertangkuk Ustaz? Sepasang orang yang tak baju sama sekali lagi. Tak ada baju lekik je lah Pak. Dia tanya ni, mengapa kalian tu kau? Tak ada orang. Jangan apa tu. Otak kau goyang-goyang Pak tu. Itu dongkak dan apa? Jadi adik awak, nak-nak awak, buka. Tak ada benang celah Pak baju tu. Tidak ada satu lembar kain pun. Ambo tanya, mana fotonya cuma? Macam ni betul, aku fotonya Ustaz lah. Interogasi di kantor polisi. Dia anak-anak aku dipanggil oleh polisi. Pun dibuat polisi pun tak bisa lo sembarang lo Pak. Wah ambil barang buktinya, tasnya supaya jangan melarikan dirinya Pak. Itu kan ayat tu. Dia ambil tasnya, dia ambil HP-nya, ditahan dia Pak kan supaya jangan larinya. Karena itu Pak. Kau mau kecengkau ke Polres. Kalau begini sistem negara ini semua, mau dibawa kemana negeri ini? Maka dia kata polisi mau jangan bisuak kalau bahasa robok je kalian orang nama-nama itu tu berkumpul sekalian enggak 20 30 orang tenju dulu cuma because rasain cuma tangkut 30 orang pokok cuma tak boleh itulah mereka buat itu yang HAM tu Pak. Stay HAM anak ada sembahyang dia tepuk cik melaporkan ni HAM ya tu ini tak tentu gini kau Pak mau dibawa ke mana negeri ini. Coba bayangkan prostitusi di Sumatera Barat sangat mengkhawatirkan. LGBT di Sumatera Barat mendapatkan ranking keempat dari seluruh provinsi ada di Indonesia. Narkoba di Sumatera Barat, provinsi Sumatera Barat mendapatkan ranking ketiga. Sementara itu Pak. Perceraian dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat mendapati ranking pertama, tingkat perceraian tertinggi. Inilah dilema kita hari ini Pak. Kini tak ada ke malu orang lah Pak. Kalau dulu ada anak hamil di luar nikah, malu tak akan makan disuruh engkau Pak. Kini orang masa bodoh Pak. Masa yo 6 bulan sudah nikah, apa anak? Oh, itu mungkin apa kau macam bah? Anunya istilahnya kalau suka Pak, lagi capek tu, prematur. Buat prematur lah ianya. Bareknya aku cem bah. Bareknya lagi 2,8 dah. 2,8 sihat juga prematur aku yo cem bah. Prematur Pak, 2,8 bareknya Pak. Berarti prematurnya sihat kau Pak. Berarti capek lah iya tu. Kalau prematur tu 2,8 bareknya Pak. Kalau biasa itu kalau kamu tahu ambo prematur tu lah ya 1 sekian tu nyo. Nak dun sampai 2 kilo tu. Ikut 2,8 bareknya. Prematur berapa tu?
kondisi kita. Bahkan ada satu keluarga, Bukit Tinggi ku jauh pak pula pak. Bukit Tinggi agama Bukit Tinggi kan tak ada kira-kira kan. Kalau begitu ke pak agam sinan tuan nya tengah. Apa capek nak tahu beko pak 3D kilo ke sinan masalah lu malu lu nyoko. Ada satu keluarga orang bapitih. Dia punya satu orang anak gadis, yang nak gadis ko pacaran jo nak buahnya pak. Coba nak buah lah kan. Orang gak indah setuju. Orang gak indah setuju. Dia iyalah pak lah mula. Orang-orang la cinta tapai nampak orang jatuh cinta cinta tapai. Akhirnya hamil pak. Hamil. Kemudian orang tuanya tahu, orang tua tak setuju, tak bisa. Ala kecil orang ko. Awak orang kayu minantu ko. Tukang kek ko. Anak buah awak. Akhirnya apa nikah orang kayaknya? Dicarilah laki-laki lain yang sepadan. Dinikahkanlah anak nak mengandung hujinya. Bara dosa itu pak. Bara dosa itu. Ndak nan menamah milik. Kau nama nukai ro. Laki-laki lain nikahin. Barangkali dosa itu pak. Itu yang terjadi. Maka hati-hati sangat. Dan ini sering terjadi disebabkan kalau ada anak yang lahir sebelum nikah, mengandung sebelum nikah. Kalau padusi no, hati-hati ibu. Bapak jangan sembunyikan tu pak. Kalau kau rasa malu pak, keluar dari daerah kau menikahkan anak tu. Keluar dari daerah ini. Kenapa? Kalau pak paksakan juga menikahkan anak itu, sementara anak kau adalah anak yang lah dulu bajak pada kabau. Dia adalah bapa biologis. Kalau dia nikahkan juga, maka nikahnya batal. Pergaulan anak ini adalah haram, berzina. Anak yang lahirkan anak zina. Maka hati-hati pak. Awak kadang-kadang kan dek malu kok. Ikut tak cik dua kasus bu. Bukan satu dua. Bahkan ada cik daerah yang laporkan kamu. Coba yang Ustaz, anak nalaya tu kini Ustaz jadi datuk Ustaz. Walau mau ikut jadi datuk Ustaz. Baca rohnya sen. Inilah kondisi kita daripada hari ini. Maka kondisi-kondisi yang begini harus wak sikapi, muajak bapak ibu balik ke ayat ko. Kita kembali kepada ayat. Alam ya'ninil lazina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah. Sebuah pertanyaan dari Allah yang menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, yang kepadanya kita akan kembali. Dia pertanyakan kita, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman itu benar-benar tunduk hatinya mengingat Allah? Belum kata boleh. Lawan tu komunis juga, miris luar biasa. Dah tahu acaraan kali baca oleh. Ambo petang berapa hari yang lewat, ada kampanye lo pak. Lewat waktu sebanyak ada muka gudang betul. Kampanye apa orang ko? Kalau murah milo orang pakai baju pak. Kira sige moy jo belimbing sayur. Kamu dah tahu sige moy kan tak siapa mau tahu merpa. Tapi keciran sige moy begini, sige moy jo belimbing sayur. Rami pak, pakai baju. Pakai baju seragamnya. Bayangkan, orang yang datang itu hanya diberikan uang 50.000, 100.000, pakai baju kaos buruk tu cik no. Amua lalai solat, bahkan ada yang tinggal solat. Tanda tinggal solat tu bah. Lapai yang bos yang mengari. Mereka masih menunggu di posko tu pak, menunggu turun tangan pak, mana ada gelam plop dah. Nyugadaikan akidahnya hanya kena uang 50 dan 100. Banyak tu. Tapi Wisco kan ada setor kan? Tak kan? Di Manado Sambuah bu. Di Manado Sambuah. Sikol tak ada. Alhamdulillah.
Ada lagi lo baju piti pembeli baju. Lah dah tu. Dulu tu ambil tu pak. Beli baju. Meliko beli tu. Nyu tak ada kontrak politik kalau ustaz. Nyu baragiah sen. Elok warna orang baragiah pak. Apa pasal payah baragiah itu pak. Dulu tu nama dia tu. Kau tampil abu tu macam-macam. Ada ibu kau yang Chandra. Dia tu ibu Chandra. Ini masa absen tu ibu kan. Absen dia. Di muka gudang tu solat tu kan duk kadai. Orang tak siang ke pilih. Ada dengar dia buat muslim tagak di luar kan. Amo pejek kita mo kan. Nak bisa sat je kamu. Sampai yang maya ke malah je mo. Nak bisa je kamu. Ndak lah semua. Pagi sudah subuh nampak nombor porto perisata 3 buah. Kemau orang kau siapa? Pera ustaz. Kemau tu cuma belum mandi. Belum mandi. Ambo sampai gini tahu mau pak belum mandi aku di mana pak? Mencelik di foto di gambar sebelumnya. Sampai gini lu pernah kita lagi. Itu nombor aku dah murah macam ambo. Ambo lu papai nak lu dia membayar ke nak baru cuma. Ini sah je gambar. Alah pulang besok pagi mau tanya balik jam berapa pulang malam cuma. 11:30 balik startnya. Astagfirullah. Nyu babi barai wanya. Nak do biyo start perai sat. Siapa bayar cuma. Sanu sat. Astagfirullah. Jangan lupa nomor sekian. Mati dah kena kontrak cuma. Yang ku pertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi salah memilih pemimpin, salah memilih anggota DPR, kita akan bertanggungjawab nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Dewa piti raun ko na perlu. Raun dapat piti dapat loh. Ko na perlu. Walaupun awak pilih aku anggota legislatif ko orang-orang munafik pak. Lihat ibu, ada 10 tanda orang munafik. Dalam 2 hadis. Pertama hadis dari Ibnu Abbas ada 4 tanda orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ko diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada 6 tanda orang munafik. Kalau bos robok nan orang model kokwa karakter itu jangan pernah dipilih karena mau gunung ame diganya cek. Pertama kata Rasulullah, kalau mengecek duto. Lepas suruh pak mimpin nama itu. Janji datang kau sekorobat tundo pak. Tak kena naik kau, tak kena naik tu, tak kena tu amul tu. Nanti tengok gua terkicau itu. Tapi dia pak tak ada ibu sekolah tak ada kena kicau kan. Ambo dulu mencalon dia jadi gubernur, saya mau cari di TV kan, mau ke Jogja tu, kau tu mau cari TV. Pak aja aku kau jadi gubernur, wah cuma pakai sakit wah cuma. Kira duanya pak dipilih tu orang. Ambo mencari dari jauh di TV kan, kau pakai aku tak betul kau cuma. Tapi dipilih tu orang pak. 2 tahun jadi gubernur, tu pilih jadi presiden lah. Dia kena masuk bandar. Dia awak kena bandar seorang. Itu mak kau je nak mau dia tahu orang. Kalau mengecek duto. Kalau berjanji mungkin janjinya banyak janji kan. Sekerobat tundo janjinya nak jalan jalan. Kalau diberi kepercayaan khianat. Kalau berselisih kalau lebok kau. Bertangkar beda pendapat, dia akan berbuat melampaui batas kata Rasulullah. Tunjuk tu pak. Sampai pertama. Yang kedua yang 6. Kata Rasulullah SAW, kalau dia penghormatannya kepada kamu adalah laknat. Juga yang pak kalau kawak kan bentuk you bana orang santiang mana apa? Elok bana. Ada nama masuk bandar, ada nama mencuci kaum apa tempat bau dua, walaupun bau dua pun terbalik-balik dari tangan tiba dekat apa, dari mukul tiba dekat kepala. Dah terbalik-balik apa? Pakai pakaian ikhram pun terbalik loh. Pakaian ikhram tu kalau tawaf buka kanan buka kiri pak. Apa nak pergi umrah pergi haji, buka kanan kida. Kalau pakai apa kita tawaf. Hanya buka kida. Ya kan? Pilih orangnya pak. Penghormatannya adalah laknat. Kemudian kata Rasulullah, makanannya adalah hasil pencurian. Kemudian kata Rasulullah,
harta kekayaannya atau ghanimah yang dia dapatkan adalah hasil kecurangan. Yang berikutnya kata Rasulullah, dia tidak akan datang masjid kecuali karena riya. Jelanya timbul masjid ni Pak. Dulu dia pernah masjidnya. Tak ada dah Pak. Lah sudah duduk dia ke masjidnya lain. Tak ada dah. Sebelum duduk aku nyepat aja ke masjid. Tak kunjungku semacam. Sembahyang ni semua jawab kan. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, dia tidak akan mendatangi solat kecuali solat telah usai. Itu tanda tu Pak. Lalai di solat. Itu kan dia solat. Nang kedua nyendak kamu sama masuk jawab. Kenapa dia tidak mau sama masuk? Kalau mau melihat kalau wak keluarnya masuk akan nampak dah akan sembahyang tu ah. Tapi kalau sekali sama masuk enggak nampak Pak. Tak nampak pula nomornya tu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, malamnya tertidur pulas, siangnya berbuat onar. Itu kerajaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada bertamu karakter modekwa, siapapun mereka, sekalipun adalah bapak-bapakmu, sekalipun adalah saudara-saudaramu, kalau ada sifat nasabulu aku, jangan diambil. Karena dia akan menyengsarakan kamu. La tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anitum. Orang munafik itu dia akan selalu membuat perencanaan-perencanaan bagaimana menyusahkan kamu, menyengsarakan kamu, memelaratkan kamu. Jangan salah baca. Nyo buat baca nyo menyengsarakan, tak menyengsarakan dong. Kan tu Pak. Dia tu Pak dengar tu. Menyengsarakan ada lo tu. Menyengsarakan. Saya ulang, tambah salah. Tu pertama. Nang kedua kata Allah waddu ma'anitum. Dia selalu menginginkan, dia selalu berharap bagaimana menghancurkan kamu. Itu nama pihak tu. Wallah alam kalau besok kau kalah calon wak kau. Nak jalan tahun ajaran baru besok pelajaran agama hilang dari pendidikan, dari mata pelajaran Pak. Salah pilih aja ibu dia kena piti juga dia pakai orang raun juga marah saya besok ni. Itu ibu. Ya kalau mau kecil lo plat nomor petani Cikari mau buka na le tua nomor tua kecil mau. Hilalah tak biar sugal Pak. Dia kena ada aparat dalam bak mau ada polisi tu tentara kau rencak cuma. Terserah kalian lah mata nak kalian cari kalian salah semua. Kita harus tegas dengan agama ini. Maka Allah ingatkan awak la ya'lunakum khabala. Awak kan sengsara. Maka kita balik ke ayat kajian awal tadi. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah datang masanya, saatnya, waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk hati mereka benar-benar tunduk mengingat Allah. Lebih boleh. Kalau macam masalah muncul kuat. Kini ko sekok kondisi wak apa? Besok Allah alami sahab dah. Entah kabar besok kondisi wak setelah ini. Ala camai-camai bantu wak kuat. Kalau camai-camai ke Pak, macam calon mati ke. Kau pandang jauh di layang, pandang dakik di tukian. Kalau banyak umur dah 60 ke Pak. Kecuali ambo masih muda tu Pak. Dia ambo 61 tu kan masih muda. Pak dia tahu ambo. Ya Bu. Hampir ke kubur lah kau. Ya kan? Zikrullah kau banyak mengingat Allah. Jadi apa-apa nak lagi kau jangan banyak dia lapau Pak. Jangan banyak mengik lapau je. Waktu terbaik untuk berzikir itu pagi dan sore Pak. Waktu yang terbaik. Jangan ampuk-ampuk batu je dia lapau tu Pak. Tapi sikau nak do lapau-lapau sikau nak do. Lapau-lapau di sini banyak Pak. Meririk batuang banyak itu. Kerja kau macam apa? Ustaz, sedang meririk batuang Ustaz. Ambo cari beri batuang apa kira kartu remi apa tu kartu kuah tu beri batuang namanya tu. Allahu akbar. Ambo lah bertamu orang yang mati kerana kehobiannya, karena sebut Rasulullah seseorang tidak akan dimatikan Allah
kecuali sesuai dengan kebiasaan ketika hidup. Dan dia tidak akan dibangkit Allah nanti di hari kiamat kecuali sebagaimana dia dimatikan Allah. Lah cicing. Dibaca la ilaha illallah nak mau dapat geleng-geleng nak. Kawannya dek samo kat main dia nyo, awak kau kalau baby kadang-kadang tak salik je kartu cik saku. Ni cogok nak kawannya kartu tu. Apa ya? Ti ba? Nampak kartu limit. Apa ya? Ambo basalah kamar jambo. Tiku ambo operasi dulu masih tentara. Ada ibu dari Kamang. Baru saya masuk pak. Dapat ibu ku mungkin kurang sekolah. Nyo boleh tong ampe taruh isi pandainya. Nak pandai 1 2 3 ampe 5 6 7 8 9 10 nak pandai dapat ampe. Zikir lama macam nak nyampe. Ale baru agai. Kau ambil ke kita kan. Mati je ampe pak. Bayangkan, orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Tu lantuk saya kan. Tu lantuk sebelah. Dah mati sana. Hati-hati pak. Maka kalau lah umum untuk awak ko, perbanyaklah zikir. Kalau ndak apa zikir ko pak bali buku alamat surat tu pak. Baca pagi, baca petang. Selesai asar, kau dapatnya jam 5 tu baca tu dah. Alai lapau tu mandi lah. Mandi baca alamat surat. Pagi sudah subuh, sudah sembahyang subuh, baca Quran. Kemudian sudah baca Quran, baca alamat surat lah. Itu sarapan lah. Kau awak pagi di lapau, siang di lapau, malam di lapau. Bila aku surau je. Harus banyak zikir. Karena dengan ingat Allah, pertolongan Allah akan turun. Kedua zikir itu, zikir adalah solat. Zikir tekan 3. Pertama, zikir lisan, mulut. Mulut berzikir. Tapi mulut berzikir kau jangan mulut saja, bawa ke hati. Kena semalam. Allah bingung apa nang baca Allah kan. Yang baca subhanallah. Jangan sabalah. Jalan-jalan bacanya. Semalam. Apa baca orang tu. Jalan-jalan baca zikir tu. Yang kedua, hati yang berzikir. Jadi dibawa ke dalam. Makanya ambo sering bapak ibu majak bapak ibu. Kalau jago malam bertahajud. Jam ampek, jam setengah ampek jago tahajud lah. Sudah bertahajud tu imbau Allah tu je namanya. Imbau Allah tu kalau berzikir tu imbau ilah. Subhanallah. Ambo yakin ibu ndak habis 5 jari ko dia baca doa. Menangi berdarah mata. Ingat, air mata yang berderai karena takut kepada Allah, Allah padam api neraka-Nya tu. Allah haramkan jasadnya masuk api neraka Allah. Aku berzikir nak pandang dia, berzikir kepala tak mata. Subhanallah. Sanu nampak tak? Dia zikir. Kerana tasbih sepanjang tali baruak tu kan panjang je. Matun jangan cilangkan mari. Boleh. Kemudian apa lagi? Jasad tubuh yang berzikir. Tanda tubuh berzikir tu dia akan berhati-hati dalam bersikap, berbicara dan mengambil yang bukan haknya. Di mana kumpulan zikir tu? Solat. Di dalam salat tu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir anggota tubuh. Salat. Makanya salat itu Bapak Ibu sekalian, kalaulah sudah baru 2 jam jangan ngecek kiri kanan tu solat macam lain, ndak kekusuak solat dah. Bukan ada perkara haji bukan, perkara itu. Ibu-ibu pernah ndak mencari dompet nan hilang atau barang nan salah letak, besul ndak dalam salat? Besul tak? Besul. Allahu Akbar. Tengah-tengah je nak rumah tadi. Apa sembahyang dompet dah serbuk. Bukan bayi 4 kok. Dompet dah serbuk. Hari satu tadi ke pasar. Sudah pasar meluncur tiba di rumah kan. Kira sasak bayi. Letak dompet di dalam lemari.
Tanya kan nak. Nampak dompet Ammar tadi cukup di meja aku. Di malu nampak mendak doro. Ammar salah letak. Indak you di meja aku. Tangkal je nak. Ammar aku penuh dua aku. You siapa matanya oleh? Kalian berdua tu rumah aku. Ammar harus sembahyang rajin, kau jadi taklim rajin, puasa sunat rajin. Cuma nuduh-nuduh aja. Berdosa mah aku. Dia bertangkal je nak pergi surau sembahyang. Allahu Akbar. Tiba setan. Dia ni kena setan kak. Akak ke pasal tadi kan. Buat piti 1,000 lima lai. Mati ibu. Beli daging sekian, beli ayam sekian, beli sayur sekian, beli jariang sekian, beli lado sekian. Sudah nyurai sadore setan kok. Langkok sadore-sadorenya. Berlabih lah piti kau tadi 65,000. Piti 50,000 cek, piti 10,000 cek, piti 5,000 cek. Kan you kakak? Yo. Akak tadi pulang dari pasar. Kan baru dulu saya pulang. Tiba rumah masak pun ya kan, akak datang saya tas kat depan detik apa meja makan, dompet akak kan detik lemari kat atas kan. Iyo ya tu. Itu langkuk kan sudah bersuara kan dalam solat. Ala pernah serbuk dia tu ibu. Selesai kan? Assalamualaikum kanan zakum kita selesai, dompet dapat sekali. Sisi tahu berapa jumlahnya. Tidak solat. Kenapa setan memang berjanji kepada Allah, ya Allah aku akan datangi hambamu ketika mereka sedang salat, dari depan mereka, dari belakangnya, dari kiri dan kanannya, dan dari atas dan bawahnya. Aku akan ingatkan kepada mereka apa yang tidak mereka ingat sebelum salat. Sebelum sembahyang ada tekan nak. Kompor ndak mana kompor ge nak tekan lagi, kunci rumah ge nak tekan lagi. Sudah Allah. Kompor tadi lah matian tu alun ya. Dia kebakaran menyatu. Imam pun lama lo baca ayat astagfirullah. Malam mana sujud. Lah kacau pak. Sudah sembahyang besok ke apa je pak. Tadi amam jeung kompor amam matian jadi nak. Lalu nak ibu kerja macam itu. Tahu kan? Kapan ini terjadi? Karena wudu tidak sempurna, karena kita sering juga melakukan perbuatan yang akan merusak solat tadi itu. Maka menganjurkan pak-pak yang ahli hisab. Ahli hisab kau pak. Itu pak ahli hisab. Nampak kayu-kayu Cina je pak. Pak-pak sekolah macam ni tak ada tempat-tempat berokok. Cik-cik je pak. Satang-satang je pak. Kalau 2 tahun lelaki apa datang ke duit orang pak. Tapi kalau sebatang-sebatang nak salah. Ya bu. Kalaulah salah saya bau 2. Usahakan pak-pak jangan lagi sentuh rokok. Sampai selesai salat. Bekul apa bicara jambu rokok ko haram tu makruh ustaz. Aku rambut entah je apa. Orang nang karajo di perusahaan rokok, supervisor di perusahaan rokok, bagaji 7 juta sebulan dapat auto. Duduk jambu tanya. Angku ko bertanya ko to ka mengamalan cuma. Untuk kerja malam ustaz. Kalau kerja malam, duduk sekolah cuma. Berhenti je kerja. Nanti pak. Ada juga mengalir rokok di pasar. Rokoknya Samsu tu. Ini tanya kamu ustaz, apa rokok ustaz dalam Islam tu ustaz? So orang banyak macam rokok makruh. Pak Haji kau bertanya tu bah cuma. Kalau kau bertanya, kan Malaysia tanya cuma. Tapi kalau ya sawana kau mengkaji, duduk Pak Haji cuma. Mau jalan Pak Haji duduk rokok cuma. Berhenti mengalir rokok, berhenti merokok bah. Lai Pak Haji ingin selamat dunia akhirat cuma. Berhenti rokok cuma. Berhenti rokok cuma. Kau nak pajikan pikul nanti depan Allah cuma. Maka minimal usahakan kalaulah bau 2 jangan sentuh rokok lagi. Sekurang-kurangnya sampai selesai salat. Jangan sentuh rokok. Kalau ingin dapatkan salat kusuk. Berhati-hatilah. Kemudian kata Allah berikutnya, kalau akan pias isal ke pak stek lain. Wa man nazala minal haq. Itu masalah salat. Ambo potong seketik. Sekolah alhamdulillah rancak dinding apa. Ambo berharap ada berapa masjid dan musalla. Dinding masjid kadang-kadang ditempelkan kalender kan semua. Yang kada contoh semua. Maka ibu, bapak kalau salat tu fokus ketika salat melihat. Jangan pindah-pindah. Kan Rasulullah bertanya, tahukah adakah kalian perhatikan orang-orang yang mencuri dalam salatnya?
Tu sahabat tanya, tak ada Rasul. Orang dah sembahyang ah. Jadi orang menjadikan solat tu bak matunya lasak. Dia Allahu Akbar. Tu. Jadi kalau solat fokus mata ketika solat. Makanya ketika solat kau tak boleh warna-warni tu. Kacau adanya. Untung mirik kalau ke bawah kan. Kalau tak mirik di atas kau nak ada gambar kau kadang-kadang mesti tali tu. Ikut tak nyukurnya membuatnya kau kadang kau ketik bahasa. Aku nak merekin seorang orang nampak belakang. Rancangan seorang je wadimor mereknya. Mang itu kerja setan tu. Nyu gaduh-gaduh tadi. Mang itu kerja. Maka ibu tu jo, kalau sujud jangan pernah telekung mukenani menutup tempat sujud. Tak sah solat. Faham ibu? Ada ibu nama tu. Kadang dek mali ke tekar solat kau bau macam istik kan. Tikar solat. Telekung muka kan. Tidak sah solat. Sebab kan yang jeduang kau mesti bersentuh dengan tikar solat. Ada yang bertanya, kamu Ustaz, kalau seandainya pakai sajadah ketek, tak ada masalah. Sepanjangnya tidak menyangkut di badan. Contohnya pak kalau yang pakai sal, kalau di Arab apa kalau yang pergi haji pergi umrah kan pakai sal, kalau mau travel mau tetap pakai sal. Pakai sal. Ketika sujud, sal kau jatuh apa? Meluncurnya kemudian kita sujud di atas sal itu. Sementara sebagian masih lekat di leher kita. Tidak sah solat. Tidak sah solat. Bukan hati. Faham bu? Ketika tahiyat akhir, itu kan telunjuk digerakkan. Mata tu menuju ke telunjuk tu kalau ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatun. Nah, itu. Jangan kamar-kamar aja mata orang. Tak ke tempat salat dia ke telunjuk. Faham bu? Jadi tahiyat tu telunjuk kau di dalam dua hadis. Kata sahabat, aku melihat Rasulullah ketika tahiyat itu menggerakkan telunjuk. Kalau menggerakkan sekali. Ketika baca asyhadu alla ilaha illallah. Ada dalam hadis yang lain menggerak-gerakkan telunjuk. Gerak-gerakkan telunjuk. Aduh, jadi kalau dua kali kerja boleh apa? Tapi kalau jangan pak tanya orang kamu tanya Ustaz, kalau buta-buta tu baru Ustaz. Ada tanya kamu nantilah cuma. Itulah panjang betul tak? Jangan tanya kamu nak itu mau. Kalau mau tahu mau menggerak-gerakkan, tahu menggerak-gerakkan. Tapi kalau buta-buta itu tak ngerti mau terus. Jadi percuma saya pak tanya mau tak saya mau terus cuma. Nah, kemudian juga bapak yang masih ada kadang-kadang sudah salat tangan kau buka kanan ngambang-ngambang sayuk ke. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang cek ke kanan saya assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sudah sembahyang kadang wala sudah salat kok. Awal lihat kan alhamdulillah. Dulu tu pak. Ambo tanya surat tu berdua pak, di mana pak repek tu pak? Nama dia buku tu. Ada yang celik orang beritu nampak dia ustaznya. Jawapan itu saja. Padahal dalam hadis sahih, ketika ada sahabat yang menuntut ikut, ditegur Rasulullah. Siapa tadi itu kata Rasulullah? Yang menggerak-gerak tangannya seperti ekor-ekor kuda liar. Maka kata Rasulullah, ketika kalian baca salam, cukup letakkan tangan kalian di paha kalian, bacalah salam. Jadi tidak ada ikut pak bentuk orang itu. Benturan teripiriang tu. Tak boleh. Bapak ibu kan tak ada ngajar turun kan? Tak kan? Di mana ada sambuah tu boh? Kalau tak ada. Ayo sengai tu sejak kaji lupa orang lazan pak. Bapak nak litak-litak pulang makan satu. Kalau panjang-panjang anak kaji ko mengantuk lah ibu. Ambo senang itu bersaji ko pak. Banyak ibu bapak ko nak lama laloknya. Sebab di rumah ko tak bisa lalok. Jadi bersyukur ke masjid ko bisa awak beribadah dapat lalok dapat lo. Alhamdulillah. Mungkin tu kajian malam ko yang dapat kita sampaikan. Mari sama-sama kita amalkan. Pemilu tak ada hari lagi dah. Kinilah tanggal 20. Berarti lebih kurang 24 hari lagi kita akan melakukan pilpres dan pileg. Dia tahu buat pileg. Pileg kau tak selemo kau buat. Yo, pileg tu pemilihan anggota legislatif. Kalau ada pileg kau selemo je lah.
Maka ambo terbuka dan open. Kalau pak-pak ka berang, kambo berang lah. Dari pertemuan ulama dan tokoh masyarakat se-Indonesia yang berkumpul di Pondok Pesantren Al-Zikra. Al-Zikra aku di mana, Pak? Di Sentul, Bogor. Itu miliknya Ustadz almarhum Arifin Ilham. Berkumpul ulama dan tokoh masyarakat dari seluruh Indonesia. Itu yang terpilih. Rapi tanggal 23 November jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Merumuskan 13 agreement. Itu fakta integritas, Pak. 3 balik buah. Termasuk di sini penguatan keluarga. Di keluarga awak telah hancur, Pak. Setelah diselesaikan itu dalam waktu yang 12 jam itu, kemudian diundanglah 3 calon. 01, 02, 03. Siapa datang, Pak, dan 3, Pak. Yang berani hadir diundang ke 3, Pak. Yang berani hadir cuma 01. Dia datang, dia baca, kemudian dia tanda tangani. Ambo siap melaksanakan kontrak politik ini. Kau hati-hati, Pak. Ikulah ulama menetapkan. Jadi kalau lah pilihan ulama, Pak salah pilih. Jadi itu tidak dapat dan boleh tu. Berartilah salah makan ubek, Pak. Demikian, banyak maaf bila taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.